Provinsi Maluku. Nama Ambon dari bukti sebagai Ambon manis yang berarti indah, manis, dan cantik. Kota Ambon adalah kota terbesar di wilayah Kepulauan Maluku karena dinobatkan sebagai kota musik dunia oleh UNESCO. Kota Ambon dijuluki sebagai ikon City of Music. Tempat saya berada sekarang adalah salah satu taman yang ada di Kota Ambon, yaitu Taman Batu Muda. Kota Ambon terdapat berbagai macam pekerjaan. Pekerjaan yang ingin saya bahas dalam vlog ini adalah papain bersama saya dalam vlog ini. Kembali lagi dengan saya dalam vlog ini. Sekarang kita akan masuk dalam penjelasan inti dari isu yang saya ambil adalah tentang perempuan dan bapak lele di kota Ambon. Mengapa isu ini saya ambil? Karena menurut saya isu ini penting untuk dikaji. Sebagian besar perempuan di daerah pegunungan kota Ambon pekerjaannya adalah bapak lele. Isu ini sangat relevan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari yang ada di Papa Lele. Papa Lele adalah salah satu aktivitas berdagang yang dilakukan berkeliling di kota Ambon oleh kaum perempuan. Kaum perempuan berpapa lele di jalan-jalan. Mereka berjualan bahan-bahan yang menjadi jualannya pada waktu tertentu dan di lokasi tertentu. Misalnya seperti di pasar, di tempat saya berada ini, di emperan-emperan toko, dan lain-lain. Kaum perempuan yang memiliki pekerjaan papa lele, mereka dikenal dari pakaian yang mereka kenakan, yakni kain kebaya, serta rambut yang disanggul dengan mode sanggul yang berciri khas. Usia mereka tidak tentu, ada yang masih sangat muda, dalam hal ini belasan tahun, ada juga yang sudah parubaya, misalnya 60 tahun. Biasanya mereka berasal dari desa-desa di sekitar kota Ambon, misalnya Hatalai, Napu, Pulang, Emang, Kurilang. Dalam aktivitas papa lele ini, kaum perempuan biasanya mereka bekerja dari pagi hari sampai sore hari. Halo, kembali lagi dengan saya. Papa lele adalah aktivitas yang pada umumnya dilakukan bagi kaum perempuan. Beberapa pandangan mengatakan kaum perempuan berpapa lele memasuki arena perdagangan sebagai orang yang termarginalkan dengan status sosial sebagai kelas yang memiliki masa depan yang kurang terjamin. Dalam pembahasan kelompok di kelas mata kuliah teologi publik, terdapat pembahasan tentang teologi publik sebagai teologi kewarganegaraan. Isu sentral yang dibahas ialah peran masyarakat dalam kehidupan bernegara. Pada masa itu yang menjadi kelemahan pengabaian suara rakyat. Dalam partisipasi demokrasi dan kerakyatan, suara rakyat adalah sarana lain dari kewarganegaraan aktif yang diramalkan dalam Konstitusi 1988 tapi sangat jarang digunakan. Ini menyedihkan, karena itu akan menjadi kemajuan penting dari partisipasi rakyat dalam politik. Saat itu, suara rakyat sangat diabaikan. Bagi para elit, suara rakyat memiliki dampak negatif, yaitu jika rakyat menyuarakan hak mereka, maka yang mereka dapatkan ialah hukuman mati dengan bijaksana, tidak dimasukkan ke dalam pemungutan suara, karena
suara rakyat itu dianggap sangat bertentangan dengan hak-hak dasar yang pada prinsipnya juga tentu berdampak pada masalah perempuan. Secara historis, kaum perempuan pada masa lampau terbatas dalam segi apapun untuk mengembangkan apa yang menjadi potensi mereka. Misalnya dalam lingkungan pendidikan, perempuan dilarang untuk bersekolah tinggi. Perempuan selalu dikaitkan dengan pekerjaan domestik, mengurus anak, memasak, mencuci piring, dan sebagainya. Perempuan tidak memiliki kontribusi apa-apa dalam ruang-ruang publik. Hal itu merupakan suatu diskriminasi terhadap kaum perempuan. Penindasan terhadap perempuan atas budaya patriarkal. Perspektif kesetaraan gender, perempuan, dan Papa Lele di Kota Ambon. Papa Lele adalah lokasi kerja kaum perempuan kelas bawah. Hampir tidak ditemukan perempuan berkelas sosial menengah ke atas memiliki pekerjaan Papa Lele. Dalam konteks sejarah politik di Maluku, pekerjaan pegawai pemerintah menjadi bidang yang identik dengan status sosial menengah dalam masyarakat. Dalam perspektif semacam itu, Papa Lele adalah arena perjuangan demi pembebasan diri dari ketimpangan sosial, kemiskinan, dan ketidakadaan ruang emansipasi. Namun, hal itu kemudian berbanding terbalik dengan kenyataan kontribusi perempuan Papa Lele bagi masyarakat. Bahan-bahan yang dijual oleh kaum Papa Lele antara tersebut dalam proses pembelajaran yang telah saya ikuti memberikan kontribusi pemikiran yang besar. Salah satunya adalah peranan gereja. Gereja punya peranan yang sangat penting dalam ranah publik. Hal demikian membuat gereja tidak dapat berjalan sendiri. Melalui kepemimpinan jemaat, media, atau organisasi dan kementerian khusus, gereja-gereja berkolaborasi dengan masyarakat sipil dan pemerintah di semua tingkatan dan memberikan kontribusi kritis dan konstruktif dalam mencari solusi, menawarkan dukungan nyata, melakukan advokasi, dan mengambil bagian dalam perdebatan tentang arah tindakan sosial yang akan dilakukan karena gereja-gereja dan lainnya mau supaya ada keselarasan dalam berpikir dan bertindak secara nyata dan praktis. Gereja butuh dukungan advokasi. Perdebatan tersebut dengan harapan bahwa pikiran-pikiran yang belum selaras akan adanya ketidakadilan, diskriminasi, kemiskinan, terkhususnya kesetaraan gender yang belum tersamaratakan dapat menemukan solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Bahwa gereja memang memiliki peranan publik untuk dimainkan. Misi gereja yang harus dijunjung tinggi adalah berdiri secara terbuka, berpihak pada perubahan dan pembebasan. Yang terakhir kita masuk dalam simpulan. Kesetaraan gender mengajarkan kita bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hak untuk mendapatkan kasih sayang, saling menghargai, menghormati, dan lain-lain. Di hadapan Allah di dalam Kristus Yesus, tidak ada laki-laki dan perempuan, tidak ada inferior dan superior. Semua memiliki derajat yang sama. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati anugerah Allah, yaitu karya keselamatan yang telah Yesus Kristus kerjakan di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Beberapa perencanaan aksi terkait dengan peningkatan daya berpikir tentang kesetaraan gender yang sebagai berikut. Pendidikan keluarga yang mendasar tentang pentingnya kesetaraan gender yang dimulai dari dalam keluarga antara ayah dan ibu maupun anak-anak. Kepala keluarga berperan penting untuk menunjukkan suatu kesetaraan untuk pekerjaan, kemampuan yang tidak mendiskriminasikan. Yang kedua adalah sosialisasi. Sosialisasi adalah salah satu cara pemberdayaan dalam meningkatkan kapasitas, dalam hal ini kapasitas perempuan untuk menjadi seorang pemimpin yang berdaya guna. Demikianlah vlog yang saya buat. Atas nama pribadi, saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menonton vlog dari saya. Saya Advinia Angel Albejuan.